Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal-usul bawang putih. Di sebuah desa, ada seorang perempuan yang memiliki anak yang sangat cantik. Kecantikannya terkenal sampai ke penjuru negeri. Banyak sekali lelaki yang ingin memperistri gadis itu. Hingga suatu hari, ibunya menjodohkan sang gadis dengan seorang bangsawan. Gadis itu sangat senang. Ia pun dibawa ke rumah bangsawan itu bersama sang ibu. Mereka hidup dengan bahagia dan tak berkekurangan. Tetapi banyak lelaki yang masih menginginkan gadis itu. Ada seorang pemuda yang berusaha membunuh suami gadis itu. Dan akhirnya suami gadis itu pun meninggal. Sungguh sedih hati gadis itu. Kini ia kembali hidup hanya dengan ibunya. Pemuda yang membunuh suami gadis itu hendak mempersuntingnya. Namun budak sang bangsawan tak terima. Ia masih ingat dengan kebaikan tuannya. Budak bangsawan itu pun akhirnya membunuh lelaki yang telah membunuh majikannya itu. Gadis itu menjadi sangat sedih. Banyak nyawa yang hilang akibat kecantikannya. Kemudian ia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan kembali ke desa. Aku akan hidup di sana dengan damai." Sang ibu setuju. Setelah berkemas-kemas, mereka berdua pun segera pulang ke desa. Namun gadis itu masih tetap bersedih. Rupanya masih banyak lelaki yang memperebutkannya. Kemudian ia pun memohon kepada dewa. "Ambillah nyawaku, dewa, daripada banyak nyawa yang mati karenaku," ujar gadis itu. Dewa mengabulkan permintaan gadis itu. Gadis itu pun mati lalu dikubur di belakang rumah. Ibunya sangat sedih dengan kematian gadis itu. Sang ibu terus menangis di kuburan anaknya, hingga air matanya membasahi kuburan itu. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah rumput di atas kuburan gadis itu. Ibunya pikir itu adalah rumput benalu yang tak berguna. Ia pun membersihkan rumput itu. Tetapi anehnya, saat ia mencabut rumput itu, seperti ada suara yang memanggilnya. "Ibu, itu adalah gigi anakmu," ucap suara itu. "Terima kasih dewa, akhirnya ada sesuatu yang bisa dijadikan kenangan dari putriku," ujar sang ibu. Ibu gadis itu sangat senang. Ia lalu menanam rumput itu di depan rumahnya. Ia merawat dengan baik rumput itu, dan sekarang dikenal sebagai bawang putih. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang berguna bagi orang lain. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Belajar dari kesalahan. Alkisah ada seorang raja yang tidak bijaksana. Ia selalu mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah memedulikan rakyatnya. Bahkan tak segan-segan, raja meminta upeti dari hasil panen rakyat. Tentu saja rakyat menjadi hidup menderita. Suatu hari raja pergi berburu ke hutan. Ditemani oleh beberapa pengawal
Raja pun berangkat ke hutan. Di hutan, raja mulai mencari binatang yang akan diburu. Tiba-tiba seekor harimau datang menghampiri raja. Melihat harimau yang menyeramkan, raja menjadi sangat ketakutan. Rupanya, harimau itu juga korban dari ketidakbijaksanaan raja. Ia tak suka dengan raja. Aku akan memberi pelajaran kepada raja, pikir harimau. Harimau pun menerkam raja. Namun ia tidak akan memangsa raja. Ia hanya ingin membuat raja terluka dan sadar dengan perbuatannya selama ini. Akibat terkaman harimau, kaki raja terluka. Ia tak bisa bergerak bebas. Setelah mereka puas, harimau pergi meninggalkan raja dan rombongan. Raja yang terluka segera meminta tolong kepada pengawal. Namun tak satu pun pengawal mau menolongnya. Mereka malah berlari saat raja mendekat. Mereka takut harimau juga akan menerkam mereka. Tolong aku, pinta raja. Sayangnya para pengawal sudah berlari jauh. Alhasil raja tertinggal seorang diri. Mau tak mau, ia harus berusaha sendiri kembali ke istana. Di tengah jalan, raja bertemu dengan rombongan petani. Ia pun meminta tolong kepada petani-petani itu. Kita tidak perlu menolong raja yang tidak bijaksana itu. Ia telah membuat hidup kita sengsara. Sekarang saatnya ia merasakan apa yang kita rasakan, ucap salah satu petani. Para petani pun pergi meninggalkan raja. Sungguh raja merasa sangat sedih. Rakyat-rakyatnya tak mau menolongnya. Tuhan, maafkan aku. Aku sadar aku sudah tidak bijaksana kepada rakyat-rakyatku. Aku berjanji akan lebih bijaksana lagi kepada mereka. Janji raja. Tanpa diduga, seorang petani datang menghampiri raja. Ia menolong raja yang terluka. Petani itu membawa raja pulang ke rumah dan mengobatinya. Raja merasa sangat malu. Ia telah membuat petani itu tersiksa. Tapi si petani tetap tekun merawat raja. Kenapa kau mau menolongku, petani? Aku sudah berbuat jahat kepadamu juga, bukan? Tanya raja. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk seorang raja. Tuhan saja Maha Pemaaf. Seharusnya hamba juga bisa menjadi seorang yang pandai memaafkan. Lagi pula hamba yakin masih ada kebaikan di hati raja. Jelas si petani. Mendengar ucapan si petani, raja menjadi semakin malu. Raja pun berjanji akan memperbaiki sikapnya. Ia akan menjadi raja yang adil dan bijaksana. Pesan moral dari dongeng ini adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus bisa memaafkan orang yang telah berbuat salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pencuri lonceng. Seharian berada di dalam rumah membuat seorang pemuda merasa bosan. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa. Saat sedang berkeliling, ia melihat sebuah lonceng yang sangat bagus. Lonceng itu terpasang di depan pintu rumah tetangganya. Timbullah keinginan si pemuda untuk memiliki lonceng itu. Aku punya ide, aku akan mengambil lonceng itu nanti malam, gumamnya. Ia terlihat sangat senang.
Begitu malam tiba dan semua penduduk desa telah tidur, pemuda itu keluar rumah. Ia akan mencuri lonceng milik tetangganya. Ia berusaha untuk melepas lonceng itu dari pengait, tapi ternyata sangat susah. Lonceng itu malah berbunyi saat si pemuda mengambilnya. Pemuda itu pun menjadi panik. Ia takut pemilik rumah mendengarnya. Seketika ia pulang ke rumah. Ia lalu memikirkan cara lain untuk mengambil lonceng itu tanpa mendengar bunyinya. Semalaman pemuda itu berpikir. Akhirnya ia menemukan sebuah ide. Ia yakin ide itu akan berhasil. Besok malamnya, pemuda itu pergi lagi ke rumah tetangganya. Sebelum berangkat, ia menutup telinganya dengan kapas. Pasti bunyi lonceng itu tak akan terdengar, gumam si pemuda. Dengan percaya diri, si pemuda melepas lonceng dari pengaitnya. Benar saja, ia tak mendengar suara lonceng. Tentu saja ia tak mendengar karena telinganya ditutup. Padahal lonceng itu berbunyi sangat kencang, hingga membuat pemilik rumah terbangun. Pemilik rumah pun keluar. "Hei, kamu mau mencuri loncengku ya?" hardik pemilik rumah dengan kesal. Namun pemuda itu tak mendengar apapun. Karena merasa diabaikan, pemilik rumah menepuk bahu si pemuda. Alangkah kagetnya si pemuda saat melihat pemilik rumah. Ia heran kenapa pemilik rumah bisa tahu, padahal sedari tadi ia tak mendengar bunyi lonceng. "Kenapa lonceng ini masih saja berbunyi, padahal aku sudah menutup telingaku?" ujar pemuda dengan polos. Pemilik rumah tertawa mendengar kepolosan si pemuda. Tapi tetap saja, pemuda itu bersalah karena hendak mencuri loncengnya. Pemilik rumah pun membawa pemuda itu ke pengadilan untuk mendapat hukuman atas perbuatannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, mencuri itu perbuatan buruk. Memintalah dengan baik-baik daripada harus mencuri.